Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Kumadi, NIM A810170057 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan atau menjelaskan tentang gerakan atau tes untuk mengetahui atau mengidentifikasi cedera yang sering terjadi pada atlet maupun olahragawan. Langsung saja kita menuju tesnya. Ya, untuk pertama yaitu kita akan melakukan tes, yaitu valgus stress test. Tujuannya untuk mengecek apakah pasien mengalami cedera MCL atau medial collateral ligament. Langsung saja, posisi pasien tidur terlentang dengan kedua kaki lurus. Caranya yaitu angkat kaki pasien dan kita topang menggunakan kaki kita. Kemudian kaki si pasien ditekuk sekitar 30 sampai 40 derajat. Cara melakukannya yaitu tangan kanan memegang tulang tibia si pasien dan tangan kita yang kiri itu memegang bagian paha pasien. Untuk teknisnya, pergerakannya yaitu dengan mendorong paha ke arah dalam atau medial, dengan yang ini menahan mendorong ke arah luar. Langsung saja kita ke gerakannya. Ya, tadi gerakannya seperti itu. Untuk tesnya positif, yaitu ada pergerakan di bagian medial di pas garis lurus di sini, di atas tulang tibia. Kita ulangi lagi. Ya, berikut tadi yaitu tes valgus test. Ya, untuk gerakan kedua yaitu kita akan melakukan tes varus test. Tujuannya untuk mengetahui apakah si pasien cedera di bagian lateral atau biasanya disebut dengan cedera LCL. Untuk teknisnya hampir sama seperti mengetes MCL tadi, namun pada tes ini yaitu gerakannya hampir sama, namun pada tes ini yaitu kita melakukan dorongan itu ke arah lateral atau ke arah luar. Sama, tangan kanan berada di bawah atau memegang tulang tibia dan tangan kiri memegang bagian paha di atas keni atau lutut. Untuk gerakannya di varus test ini dengan mendorong ke arah lateral atau arah luar. Untuk identifikasi positif yaitu ada pergerakan atau ketidakstabilan pada garis sendi lutut bagian samping. Kita ulangi gerakannya. Ya, berikut tadi gerakan dari varus test. Ya, untuk gerakan yang ketiga atau tes ketiga yaitu tes posterior drawer test. Biasanya tes ini dilakukan untuk mengetahui cedera PCL atau posterior cruciate ligament. Gerakannya yaitu dengan posisi pasien terlentang atau juga bisa posisi pasien duduk dengan cara menekuk kaki pasien sekitar 9
90 derajat. Kemudian posisi terapis menduduki ke bagian punggung kaki si pasien dengan tangan berada di bawah tulang tibia atau belakang tulang tibia, atau tepatnya di sela-sela atau bawah lutut. Untuk ibu jari berada di pertengahan antara tulang tibia dan juga keni. Untuk gerakannya yaitu kita lakukan dorongan ke belakang untuk tes positifnya, yaitu ada ketidakstabilan di garis atau garis tengah sendi lutut atau di atas tulang tibia, yaitu ketidakstabilan ke arah belakang. Kita ulangi lagi gerakannya. Usahakan pada gerakan tersebut posisi pasien tidak ikut bergerak ke belakang atau paha bergerak ke belakang, yaitu stabil. Ya, untuk selanjutnya atau tes yang keempat yaitu tes anterior drawer test. Tujuan dari tes ini untuk mengidentifikasi apakah si pasien mengalami cedera ACL atau biasa disebut anterior cruciate ligament. Langsung saja, sama seperti mengetes PCL, kaki si pasien ditekuk 90 derajat. Kemudian terapis menduduki bagian punggung kaki si pasien. Sama, jari keempat jari berada di sela-sela atau bawah lutut dengan ibu jari berada di antara tulang tibia dan keni. Untuk gerakannya yaitu kita lakukan tarikan ke arah depan atau arah anterior. Untuk tes positifnya yaitu terdapat pergerakan atau ketidakstabilan pada sendi ke arah depan. Kita ulangi sekali lagi gerakannya. Ya, berikut tadi tes anterior drawer test. Ya, untuk selanjutnya atau tes yang kelima yaitu tes apply test. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui meniskus atau ketidakstabilan pada pelantaran sendi. Langsung saja, yaitu posisi pasien tidur tengkurap dengan kaki lurus. Untuk cara pelaksanaannya yaitu angkat kaki bagian bawah si pasien, kemudian kaki terapis menahan paha si pasien agar stabil. Tangan kanan berada di telapak kaki bagian depan dan tangan kiri berada di atas tumit. Untuk gerakannya kita tekan ke bawah, kemudian kita putar ke arah medial, terus ke arah
lateral. Kita ulangi lagi, kita tekan ke bawah, kita putar ke arah medial, kemudian ke arah lateral. Untuk indikasi positif cedera yaitu bisa dilihat dari ekspresi mimik pasien, apakah mengalami sakit saat melakukan tes tersebut, atau bisa kita langsung menanyakan pada si pasien apakah sakit atau tidak. Yaitu tadi gerakan dari apply test. Ya, untuk tes yang keenam atau tes yang terakhir yaitu tes active compression test. Tes ini tujuannya untuk mengetahui si pasien apakah mengalami cedera pada sendi acromion clavicular symptomatic joint atau biasa disebut ACJ. Langsung saja untuk pelaksanaannya tes, yaitu pasien menggerakkan tangan secara fleksi dengan sudut 90 derajat, siku lurus, kemudian si pasien memutar secara internal ke arah bawah, kemudian tangan kiri terapis berada di punggung untuk menahan, kemudian yang tangan kanan berada di siku si pasien, masih ke bawah. Nah, untuk gerakannya si pasien mencoba melawan gerakan yang ke arah eksternal. Jadi si pasien melawan gerakan eksternal atau melakukan gerakan eksternal dengan posisi saya tahan atau posisi terapis menahan agar ada perlawanan. Ya, untuk tes positifnya yaitu terasa nyeri atau rasa sakit sangat teramat sangat berada di dalam bahu si pasien dan akan terasa lega saat lengan atau telapak tangan menghadap ke atas. Kita ulangi lagi, putar secara internal, kemudian kita tahan dan kita menyuruh si pasien untuk menggerakkan lengan ke arah eksternal. Selanjutnya lagi, ya itu tadi tes active compression test. Ya, itu tadi beberapa tes untuk mengidentifikasi cedera pada atlet maupun olahragawan yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For UMS juara.